Shalom buat Pak Iman dan mempelai ya. Sebenarnya semuanya sudah disampaikan oleh Pak Iman ya. Karena Pak Iman itu kan tajam ya penglihatannya di 3 grup itu. Bahkan sangat tajam ya. Jadi apa yang beliau lihat di 3 grup itu kan sudah dibukakan semua ya. Aku hanya bisa menambahkan sedikit saja ya. Ya kalian jangan ada iri, jangan ada berkecil hati ya. Memang cahaya masing-masing itu kan berbeda-beda ya. Tidak bisa cahaya itu sama, tidak bisa warna itu sama. Bahkan ada yang sudah hilang ya dari tangkapan kamera. Istilahnya memakai tubuh supranatural ya, dengan kemuliaan, dengan berawan-awan, dengan memiliki warna-warni yang macam-macam ya. Jangan ada iri di hati masing-masing. Walaupun dia sudah ditangkap kamera, tidak bisa terlihat lagi. Mereka ada yang sudah berwarna-warni, mengeluarkan bunga bakung, mengeluarkan pelangi. Kalian jangan ada iri. Kalian harus mengejarnya dengan selalu bersaksi. Intinya kalian tidak bersaksi dusta ya. Semua yang kalian alami, semua yang kalian lihat, apa yang mimpi kalian rasakan atau alami ya diceritakan lewat kesaksian supaya cahaya itu muncul di kalian, di masing-masing hati kalian itu. Dan yang sering bersaksi pasti ya cahayanya akan bertambah ya, warnanya juga akan bertambah. Entah itu lebih tajam, entah itu tambah warnanya, entah itu ada pelanginya, yang kemarin tidak ada pelanginya terus muncul pelanginya, itu semua kan karena kesaksian kalian sendiri, karena kalian mengalami berjalan bersama Tuhan, di waktu senang, di waktu duka, bahkan engkau sendiri juga harus bisa saling memaafkan, saling mengampuni, walaupun itu masih terasa amat sakit ya di hati kalian masing-masing. Karena ya mengampuni itu kan tidaklah sangat mudah ya, tidak cuma di mulut atau di bibir saja ya, tapi harus ketika bertatap muka dengan orang yang kalian ampuni, orang yang kalian maafkan ya, kalian harus bisa tersenyum, bukan malah cemberut atau malah membuang muka ya, walaupun notabene kalian sudah memaafkan, mengampuni, tapi ketika bertatapan muka kan kalian bisa saja itu kalian rasa itu, rasa tersakiti itu muncul dengan sendirinya. Makanya dibutuhkan untuk pengendalian diri ya, supaya apa yang kejadian ke depan itu kalian tidak memunculkan rasa sakit. Ya memang rasa sakit itu tidak bisa diobati begitu saja ya, harus melalui proses untuk penghiburan diri ya, dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, dengan membaca firman, dengan berpuasa, dengan mengobati luka, dengan hati yang bergembira, macam-macam ya prosesnya ya. Itu tergantung masing-masing hati. Jangan ada iri terhadap sesama ya, terhadap grup, terhadap pasukan ya. Entah itu pasukan elit, pasukan besi, pasukan gada.
jangan ada saling iri ya. Dia memiliki cahaya ini, dia memiliki cahaya itu, dia kok sering bersaksi, kok aku tidak pernah bersaksi, aku tidak punya mimpi penglihatan, segala macam ya. Ya kalian harus mengkoreksi hati kalian sendiri ya. Apakah hati yang sudah aku tetapkan, yang sudah menjadi prinsip diri kalian itu sudah benar atau tidak, sampai tidak ada kesaksian, sampai tidak ada mimpi atau penglihatan. Apakah hati yang kumiliki ini sudah rendah hati, sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Itu yang harus dikoreksi ya sebenarnya ya. Kenapa tidak ada kesaksian, kenapa tidak ada mimpi, padahal sudah seminggu, 2 minggu, bahkan sebulan. Itu kan ada yang salah pada hati setiap pribadi. Harus mengkoreksi, jangan melempar koreksian itu kepada orang lain ya, malah menyalahkan orang lain ya. Jangan seperti itu. Jadi ya harus harus mengkoreksi dirinya sendiri, hatinya. Apakah hatiku masih bermasalah? Apakah hatiku masih memendam rasa sakit? Apakah hatiku masih ada iri terhadap sesama? Sampai tidak ada penglihatan, tidak ada mimpi yang harusnya bisa dibuat kesaksian karena sudah waktunya dari balita, dari anak kecil, orang tua, tua-tua juga itu sudah pada bermimpi, sudah pada memiliki penglihatan tentang apa yang akan terjadi ke depan. Bahkan dari 3-4 tahun lalu itu mereka sudah mulai bermimpi semuanya. Bukan di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia. Mereka sudah pada bermimpi. Sudah tidak di kalangan negara Indonesia saja, Nusantara Indonesia saja, tapi sudah di kalangan skala dunia. Jadi manusia harus menyadarinya bahwa semuanya harus terjadi ya, semuanya harus digenapi. Apapun yang terjadi ke depan, semua anak-anak Tuhan itu sudah memiliki mimpi dan penglihatan sebelum bencana itu datang, sebelum tanda itu lagi dipakaikan, dikenakan, mereka sudah pada tahu ya. Bahkan dunia itu sudah pada tahu ya, khususnya luar negeri itu sudah pada tahu ya, siapa yang memakai kain ungu dan kain kermisi ya, sudah terbuka semua mereka di luar negeri. Perempuan yang memakai kain ungu dan kermisi itu, mereka kan sudah pada ngeh ya tentang simbol-simbol, tentang warna-warna ya. Jadi semuanya kan tergantung kalian menjalani proses ya. Hidup kalian yang diproses Tuhan itu, kalian anggap itu suatu masalah buat kalian atau suatu bentuk untuk menaikkan level iman kalian. Itu tergantung hati kalian masing-masing ya. Ada yang terkena bencana bukannya bersyukur atau sebagai teguran malah menyalahkan Tuhan, itu juga ada. Ada yang kena banjir, rumahnya tenggelam atau apa, dia justru bersyukur, itu juga ada. Masing-masing pribadi, masing-masing hati itu kan tegurannya berbeda ya, sesuai dengan kapasitas hati mereka masing-masing ya. Tidak bisa kapasitas si A dipindahkan ke kapasitas si B. Itu kan berbeda ya, akan sangat tidak adil ya. Makanya masing-masing hati itu akan menerima porsinya masing-masing juga. Tidak bisa masalah orang lain itu bisa diselesaikan oleh orang lain yang dia ceritakan.
maka dia harus bercerita langsung kepada Tuhan. Karena yang bisa menyelesaikan adalah antara hatinya dengan Tuhan sendiri. Manusia yang diceritakan masalahnya bukannya menyelesaikan masalah, malah memperkeruh masalah. Itu yang terjadi sebenarnya. Bahkan dunia ke depan itu manusia akan semakin jahat ya. Bercanda pun mereka sampai kelewatan ya. Sampai kehilangan nyawa, kehilangan organ tubuh. Misalnya main petasan, tangannya jadi rusak, jadi terluka, atau kakinya. Dunia ke depan itu bercandanya semakin kelewatan ya. Sampai orang itu berpikir kalau dia bukan lagi bercanda, tapi bermain nyawa ya. Bermain dengan tubuh yang harusnya bisa dijaga supaya tidak terjadi apa-apa, malah buat mainan saja ya, buat bercandaan saja. Ke depan itu banyak manusia yang membuat bercandaan itu sampai ya kehilangan nyawanya, sakit jantung, bahkan kebakaran di tubuhnya, aneh-aneh. Ke depan itu manusia itu serba aneh-aneh ya, serba macam-macam terjadi. Hal-hal yang tidak disangka itu dibuatlah manusia. Karena mereka sudah terima tanda ya, jadi ya emosi mereka tidak stabil ya. Jadi mereka akan membuat dunia ini semakin kacau ya, semakin jahat ya. Bahkan nekat ya, orang-orang ke depan itu akan sangat nekat ya. Melakukan sesuatu itu sudah tidak lagi dipikirkan secara bijaksana, itu tidak ya. Justru mereka akan menertawakan hal-hal yang bahaya ya, yang dianggap mengancam, dianggap berbahaya, itu malah dibuat bercandaan oleh mereka ya, karena adrenalin mereka kan sudah berbeda, karena darah mereka sudah kotor ya, sudah terkontaminasi oleh cairan itu ya. Dan ke depan itu akan banyak sekali kematian ya, karena jaringan 5G dan grafin oksid ya. Itu yang akan terjadi ke depan. Banyak kematian yang mendadak itu, jantungan, pembuluh darah pecah, tiba-tiba meninggal, padahal sorenya, paginya, atau siangnya itu dia sehat-sehat saja, baik-baik saja. Tapi tiba-tiba malamnya atau subuhnya tiba-tiba kontraksi ya pembuluh darahnya, jantungnya. Itu yang akan terjadi ke depan itu, tiba-tiba banyak orang yang pindah alam ya. Apalagi mereka yang di garda depan ya, seperti pendeta, romo, suster, hamba-hamba Tuhan. Mereka yang akan menjadi contoh pindah alam ya, karena ya mereka garda terdepan, seperti ya perawat, ya dokter, ya semuanya. Karena ya yang elit ini inginkan kan garda terdepan itu sudah pada lumpuh ya, sudah pada tidak bisa lagi terkonek oleh dunia ilahi ya. Bahkan pilot yang menerbangkan pesawat kan sudah pada berjatuhan ya. Bahkan belum menerbangkan saja sudah keok di laut ya, di perairan ya, karena ya sudah error ya. Dan saking errornya banyak itu nanti pengemudi mobil ya, para driver itu akan bertabrakan ya, entah itu menabrakkan diri ke pagar atau jalan tol atau pintu gerbang tol, atau bahkan ke sesama mobil,
dari belakang, dari depan, semuanya dia hantam karena memang sudah pada error ya. Manusianya sudah pada tidak bisa mengendalikan lagi emosi. Di mana-mana itu ke depan akan banyak emosi ya. Banyak orang cari masalah ya. Karena memang darah mereka sudah berbeda ya. Roh mereka sudah berbeda. Keangkuhan dan kesombongan yang ada di dalam darah mereka. Mereka tidak lagi mengenal kebenaran. Mereka mengandalkan logika mereka. Makanya ke depan itu manusia logika itu akan berhadapan dengan robot yang tanpa otak ya. Itu lawan yang seimbang bagi manusia logika ke depan ya. Itu yang akan terjadi ya. Besi dan tanah itu kan tidak akan bisa bersatu ya. Antara robot dan manusia itu tidak akan bisa bersatu. Makanya ketika robotnya error, kepala manusia itu nanti akan dipukul sama robot ya sampai tewas ya, sampai pindah alam karena robotnya kan tidak memiliki otak ya, hanya program aplikasi ya. Kan sudah disetting sama elit ya, supaya error ya nanti sistemnya. Ketika error ya robot itu akan memberontak majikannya yang sudah membelinya sebagai pelayannya di rumah, sebagai teman untuk tidak kesepian orang-orang yang kaya. Orang-orang kaya kan pada kesepian ya, makanya pada membeli robot ya, supaya bisa menemani di dalam rumah ya, entah itu bermain, entah itu suruh mengambilkan sesuatu. Kan orang kaya itu cenderung malas gerak ya, kemana-mana dia udah di kursi, sudah di tempat tidur, berbaring, bermain game, seperti itu ya. Dan ke depan itu ya kalian harus saling saling mengingatkan, jangan ada yang iri, jangan ada yang ya merasa, intinya tidak boleh ada iri ya. Mereka yang bersaksi, mereka yang sering bersaksi, jangan kalian itu memiliki rasa iri kepada mereka. Kalian harus belajar kenapa kok mereka punya mimpi dan penglihatan sedangkan kenapa aku tidak. Itu kan kembali lagi kepada hati kalian masing-masing ya. Jangan pernah menyalahkan diri sendiri juga. Yang terpenting ya tetap mengkoreksi diri sendiri. Hatinya dikoreksi, apakah hatiku ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan, apakah sudah selaras dengan apa yang Tuhan inginkan untuk hidupku ini berjalan bersama Tuhan. Harusnya manusia memikirkan hal itu ya, dan mengejar menjadi manusia cahaya ya. Karena ke depan itu akan sangat banyak sekali ya. Manusia itu akan berdoa, memohon itu supaya di dalam dirinya itu ada cahaya ya. Bagaimana Tuhan mau memberikan cahaya ya, sedangkan dia saja bukan pelaku firman, hanya memohon, hanya berdoa, hanya komat kamit ya. Sebelum meminta atau doa kan alangkah baiknya dia melakukan kewajibannya, melakukan bukti nyata untuk mendapatkan cahaya, menjadi pelaku firman sebelum meminta doa itu. Karena kedepannya itu manusia itu berdoa, berdoanya itu lama loh. Kalau cuma setengah jam, 1 jam biasa ya. Itu sampai 2 jam, sampai 3 jam ya. Itu gara-gara dia itu pengen bercahaya ya, pengen memiliki cahaya ya. Manusia itu kan inginnya itu serba instan ya, seperti gadget aplikasi ya, serba bisa membayar, serba ini, serba itu, tanpa mau melalui proses. Itulah manusia ya. Makanya kan harusnya sebelum
berdoa meminta ya, dia melakukan menjadi pelaku firman terlebih dahulu, barulah ia meminta, ia berdoa bahwa apa yang sudah dia lakukan itu membuat dia bercahaya. Karena semakin dia bersaksi, semakin dia mengutarakan mimpinya, penglihatannya, dia menjadi bercahaya. Dan yang terpenting adalah ketika manusia itu mengejar cahaya, dia harus tidak boleh menyembah berhala, menyembah patung, mencium-cium patung, berdoa di depan patung, dan manusia harus menghormati bapak ibunya, ayah ibunya. Itu yang membuat manusia itu bisa bercahaya, menghilangkan iri, dengki, dan dendam. Itu juga akan membuat manusia itu cepat bercahaya. Tidak boleh iri dengan karunia yang dimiliki oleh orang lain, itu tidak boleh iri ya. Maka manusia itu akan bercahaya. Jangan menyembah ilah lain, jangan menyebut nama Tuhan Yesus secara tidak hormat. Itu membuat manusia itu akan bercahaya ketika ia rendah hati menghadap Tuhan Yesus ya. Ketika ia mengejek, menghina Tuhan Yesus ya, mana mungkin dia bercahaya. Tuhan Yesus kan sang sumber cahaya, masa dihina, masa diejek, ya nggak bakalan punya cahaya dia. Mau sampai sampai pindah alam pun juga nggak akan bakalan bercahaya kalau Tuhan Yesus aja diejek. Sampai kapanpun ya nggak bakalan bercahaya. Karena yang punya cahaya, yang sang sumber cahaya itu sendiri kan Tuhan Yesus. Ketika engkau memohon cahaya, berarti engkau memohon kepada Tuhan Yesus sendiri supaya kalian bercahaya-cahaya. Itu yang harusnya dimiliki setiap hati manusia ya di akhir zaman ini ya. Tidak boleh iri, tidak boleh dengki, tidak boleh dendam. Intinya tidak menjadi manusia yang suka marah-marah ya, temperamen ya. Manusia yang temperamen itu ya, jauh dari cahaya ya, jauh dari sang sumber ilahi, sang sumber cahaya ya. Makanya dia tidak akan pernah bercahaya. Sekalipun dia punya sertifikat teologi dan sertifikat filsafat ya, sudah 6 tahun sekolah, 10 tahun sekolah, tapi kalau tidak bercahaya ya buat apa? Itu yang akan terjadi ke depan ya.